desa dan desa yang kami tambahkan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak LPMD dan Pak Lupa yang terhormat Bapak Ketua LPMD beserta anggotanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan Bapak Kepala Desa, Musdes Musyawarah Desa dalam rangka peningkatan PAD Desa dan penataan UMKM di Desa Sujarjo. Yang kedua, sholawat salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana kita harapan sahabatnya di dunia sampai akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami selaku pembawa acara dalam Musdes hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembahasan PAD Desa dan penataan UMKM, dan yang kelima penutup. Untuk meningkat waktu karena sudah sore, mohon perhatiannya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita mulai dari dunia Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk memilih acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadir di persilakan berdiri untuk berdoa satu pujian. Hadirin disilakan duduk. Mengisahkan acara ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa. Waktu untuk disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Kabinmas, dan yang kami hormati Bapak DPD, Bapak LPMD, dan rekan-rekan PMDes, Bapak RT, Bapak RW, sesepuh, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami hormati. Mari kita pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
yang mana dalam siang ini kita bisa berkumpul dalam hal untuk penyelesaian dan untuk untuk pemanfaatan tanah kas desa, dan nanti insya Allah untuk UMKM yang harus kita bahas juga. Salawat kita, salam yang kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu berharap syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini musdes untuk pemanfaatan tanah kas desa, dan insya Allah nanti kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan dalam pekerjaan nanti tidak ada kendala apa-apa, dan mana nanti ada pengarahan dari Bapak Camat terkait untuk pemanfaatan tanah lahan kas desa, dan insya Allah nanti akan kita berdeskan yang sesuai dengan manfaat dan untuk kepentingan masyarakat desa kita juga. Untuk itu hal-hal yang sekiranya berkenan, terima kasih banyak Rawin dengan sedoyo, Bapak RT, Bapak BPD, Bapak LPMD beserta staf beserta anggota, yang mana mudah-mudahan apa menjadi alam dari Bapak Camat nanti bisa bermanfaat buat untuk ke depan desa kita Sujiharjo. Dan yang kedua terkait dengan pelaksanaan UMKM, yang mana nanti insya Allah juga mau dibahas bareng-bareng terkait dengan keberadaan di rest area. Harapan dari kami untuk memajukan rest area, untuk mengembirakan rest area dalam arti untuk bisa mendatangkan untuk memanfaatkan PAD, yang mana untuk kios-kiosnya nanti itu setiap malam minggu, yang mana nanti kita buka bersama. Dan hari ini kita juga mendatangkan narasumber dari Mas Ketua Paguyuban UMKM dari Kecamatan Parengan. Untuk itu apa yang menjadi harapan kami bisa dimengerti, dan untuk itu terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kita akan terima kasih banyak. Untuk itu kita berharap dengan adanya musyawarah desa ini ada solusi, ada jalan keluar yang lebih baik. Sementara kita ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita ikuti apa yang menjadi harapan kami, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua yang berhormat Bapak Ketua BPD, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diberikan ya, lewat adanya ini selesaikan dulu. Yang terhormat Bapak Camat Parengan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sujiharjo beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Babin Kapitnas Desa Sujiharjo, yang saya hormati Bapak Babin Desa Sujiharjo, yang saya hormati Bapak Ketua LPMD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak RT dan RW se-Desa Sujiharjo, yang saya hormati Ketua PKK Desa Sujiharjo, yang saya hormati Ketua UMKM se-Kecamatan Parengan yang berhadir, dan tak lupa yang saya banggakan rekan-rekan BPD Desa Sujiharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul bersama di dalam
Balai Desa Sugiharjo dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Rasa terima kasih yang besar-besarnya saya sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu telah menghadiri acara Musdes Desa Sugiharjo dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa Sugiharjo dan penataan UMKM yang ada di Desa Sugiharjo. Nantinya mari kita dengarkan atau kita meneliti apa yang nanti menjadi arahan. Kita mengharap arahan dari Bapak Camat, apa yang dapat kita lakukan untuk peningkatan PAD kita dan bagaimana menata UMKM yang mungkin selama ini sudah berjalan dengan baik. Kita tingkatkan, kita tata dengan rapi, kita tata dengan baik, dengan kita perdeskan nanti yang akan menjadi keinginan Bapak Kepala Desa agar apa yang diinginkannya dapat terlaksana dengan baik, dan apa yang diinginkan nanti dari Bapak Kepala Desa bahwa kita akan mengadakan minta pendapat dari Ketua UMKM di Kota Parengan agar setiap malam minggu kita di rest area mungkin adanya kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat bagi UMKM di Desa Sugiharjo. Ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kecamatan Parengan. Semoga yang Bapak inginkan dapat tercapai. Bila ada kata-kata atau kurang lebihnya kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Camat sekaligus pengarahan terkait dengan peningkatan PAD desa dan penataan UMKM di Desa Sugiharjo. Tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul bil lisan yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Kepala Desa Sugiharjo beserta rekan-rekan perangkat, yang saya hormati Bapak Ketua DPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Perbinsa, Kabin Kamtibmas Desa Sugiharjo, yang saya hormati saya banggakan Bapak Ibu, Bapak masyarakat, Bapak agama, sesepuh, bini sepuh, Ketua LPND beserta anggota, Ketua RT, RW, Ibu Pimpinan PKK, Ibu Kader, dan yang tak lupa juga yang saya hormati Ketua Paguyuban UMKM Tunggal Seni Barokah Kecamatan Parengan. Alhamdulillah, setelah hujan dan puji hanya untuk Allah SWT, yang mana pada siang menjelang sore ini kita semua atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita semua dihadirkan di sini berkumpul bersilaturahmi dalam rangka musyawarah desa yang nanti kita bahas terkait dengan yang pertama pemanfaatan aset desa dan pemanfaatan aset desa dan pengelolaan transfer, sekaligus nanti terkait dengan UMKM. Mudah-mudahan panjenengan sama yang hadir selalu diparingi sehat walafiat ini, dan semoga panjenengan semua yang hadir diparingi kelancaran, diparingi keluarga yang rukun, yang tentrem,
keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita pun panjenengan menjadi putra putri yang soleh soleha, diparingi rezeki sing jembar, patah, barokah. Utang-utang kita panjenengan bisa segera lunas doyo. Terus salah satu tugas dari pemimpin Bapak Kepala Desa dan yang lain, Ketua RT, Ketua RW, monggo selalu menggunakan warga-warga itu, selalu menggunakan warganya dan harus berpikiran positif terhadap warganya, jangan berpikiran negatif. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan kepada warga itu adalah juga bagian dari doa. Dan misalnya tadi kok pesimis sekali warganya yang jadi pesimis, misalnya warga RT siji kurang kuat, akhirnya nggak kuat. Tapi ini warga RT kurang itu yang ukur-ukur dulu, akhirnya ukur dulu. Terus kita harus menyampaikan hal yang positif dan selalu menggunakan warga kita ini. Itu adalah kewajiban kita sebagai komite di DPR sebagai pimpinan. Salawat dan salam semoga selalu bertuhan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dunia dan harapan, mudah-mudahan kita semua hadir, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya, setelah beliau bertanya nanti mendapatkan ucapan dari beliau dan diakui sebagai umat yang ringan ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terima kasih ya atas kerawan dengan semua telah menyempatkan waktu untuk hadir di memenuhi undangan dari Bapak Kepala Desa dalam rangka musyawarah. Yang pertama akan saya sampaikan pemahaman secara umum ya. Terus kita jenengan biar memahami aset desa, khususnya aset desa. Terus pemanfaatannya itu seperti aturannya itu seperti apa. Ini sebagai dasar. Sehingga nanti ke depan ketika kita punya aset baik itu tanah maupun bangunan itu ketika mau mengelola memanfaatkan itu aturannya seperti ini. Terus saya berikan wawasan secara umum, nanti secara teknis nanti lebih lanjut nanti akan diatur oleh utusan kepala desa dan yang lain-lain. Terus nanti kita sampaikan juga terkait dengan pengelolaan pasar dan yang lain. Kemudian panjenengan nggak agak panjang tapi bukan bosan gitu. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa. Ini sudah diberikan sama Pak Sekdes, ini draft ini. Ini hanya dari draft Perdes tentang pemanfaatan tanah kas desa. Jadi di peraturan pemerintah itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset. Yang diatur oleh aturan yang lebih tinggi itu adalah pengelolaan aset desa. Aset desa itu dikelola seperti apa, dibukukan, terus dimacam-macamkan. Kalau pengadaan seperti ini, kalau penghapusan seperti ini. Tapi kalau yang di desa itu bisa membuat aturan, tapi yang lebih spesifik lagi adalah pemanfaatan. Pemanfaatan, maksudnya aset desa itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu nanti tekniknya seperti apa. Terus tanah kas desa kita bicara aset desa yang berupa tanah dulu, berupa tanah tapi otomatis nanti di atasnya ada bangunan. Tanah kas desa itu macam-macam, jenisnya macam-macam. Di sini disebutkan ada tanah tungkok, ada tanah titik soro, kalau di sini tidak tahu ada tanah Tegal Pangonan, ada tanah Subuh Dayo. Sini mana? Ada nih. Ada tanah kuburan dan tanah kas desa lain. Itu adalah tanah kas desa dan itu adalah aset desa. Terus tanah kas desa itu bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan. Digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Terus misalkan punya tanah kas desa, dibangun balai desa, dibangun masjid, dibangun pasar,
dibangun dibangun lapangan, dibangun sekolah, itu namanya digunakan. Itu namanya digunakan oleh pemerintah desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, itu digunakan. Kalau digunakan maksudnya nggak ada sistem nopo-nopo, ya karena tanahnya sendiri digunakan untuk warga masyarakat untuk fasilitas umum, nggak ada masalah, nggak usah diatur. Karena istilahnya kayak tanah yang jenengan punya tanah, terus jenengan bangun ngomong kan kebutuhan jenengan kan ada masalah. Terus di samping, jadi ada dua tadi, ada digunakan dan dimanfaatkan. Nah, yang tidak digunakan oleh pemerintah desa bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat atau pihak lain. Paham maksudnya? Jadi tanah kas desa kan kuatah, yang digunakan ya digunakan. Tapi yang mesti ada sebagian yang tidak digunakan. Nah, yang tidak digunakan itu bisa dimanfaatkan. Tapi ketika dimanfaatkan itu aturannya ada 3 sistemnya. Sistem pemanfaatannya itu. Yang pertama sistemnya adalah sewa. Yang kedua sistemnya adalah kerjasama pemanfaatan. Yang ketiga sistemnya adalah bangun serak guna atau guna serak bangun. Paham maksudnya? Dari sini. Jadi tanah desa tadi, tanah kas desa itu statusnya ada 2, digunakan dan dimanfaatkan. Yang digunakan ya seperti ini, digunakan oleh desa, digunakan izin. Itu kan tidak perlu sewa, tidak perlu perjanjian, karena digunakan sendiri. Terus yang tidak digunakan itu bisa dimanfaatkan, boleh oleh perorangan, boleh oleh korporasi, boleh oleh lembaga. Misalkan korporasi disewa oleh PT, disewa oleh Nopola, boleh dimanfaatkan. Tapi ketika dimanfaatkan statusnya itu harus salah satu dari 3 tadi: sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serak guna atau guna serak bangun. Kalau sewa, itu jelas ya, paham kalau sewa. Berarti kalau misalkan ada tanah, di situ digunakan untuk misalkan dibangun toko misalkan, itu dia mau apa? Sewa, oh ya sewa, berarti sewanya kan per tahun. Kalau kerjasama pemanfaatan, misalkan ini ada tanah, terus di situ mau dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dibangun misalkan atau digunakan dicuri tebu misalkan, tebu. Terus sistemnya tidak sewa, tapi kerjasama pemanfaatan bagi hasil. Berarti kalau tebu ini hasilnya berapa? Jadi hitungannya kan persentase. Itu namanya kerjasama pemanfaatan. Terus bangun guna serah atau guna serah bangun. Misalkan kalau bangun guna serah atau guna serah bangun itu misalkan gini, Sujarjo punya tanah, terus ada yang mau nyewa. Misalkan Indomaret lah, yang paling sering itu kan Indomaret mau memanfaatkan aset itu, dimanfaatkan aset. Tapi sistemnya bangun serah guna. Kayak di tanah ini saya manfaatkan untuk Indomaret selama jangka waktu 10 tahun. Jadi Indomaret yang bangun bangunannya terus tidak ditarik apa-apa oleh pemerintah desa, tidak ditarik sewa, tidak ditarik persentase. Tapi nanti kalau sudah 10 tahun bangunan itu menjadi milik desa, itu boleh. Jadi 3 ini. Ini tinggal nanti kalau misalkan memanfaatkan, mau milih yang mana? Ya, bisa sewa, bisa kerja sama memanfaatkan, atau bangun guna serak. Kalau sewa itu jangka waktu sewanya kalau di aturan itu hanya maksimal 3 tahun, tapi bisa diperpanjang. Jadi kalau pemanfaatannya hanya jangka pendek itu cukup sewa saja. Tapi kalau pemanfaatannya itu lebih dari 3 tahun, itu harus kerjasama pemanfaatan atau bangun guna serak atau serak guna bangun. Terus itu terkait dengan pemanfaatan desa. Terus ketika tanah kas desa menikah dimanfaatkan, tidak boleh maksudnya statusnya berubah.
Ya. Walaupun disewakan, statusnya ya tetap tanah desa. Tidak boleh diikut setelah disewakan atau dikerjasama atau dibangun serat guna, ternyata dibalik nama. Itu tidak boleh. Jadi aset desa berupa tanah itu sebenarnya menurut aturan tidak boleh berkurang jumlahnya. Kalau bertambah boleh sampai kapanpun. Jadi kalau aset desa di sini 10 misalkan, berarti sampai desa Suciharjo ini ada ya tetap harus 10. Kalau tambah boleh, kalau berkurang nggak boleh. Maksudnya berkurang itu gimana? Jadi tanah aset di tanah kas desa itu tidak boleh dihibahkan. Kalau misalkan digunakan SD, ya silakan, tapi tetap tanahnya tanah desa. Digunakan masjid, ya silakan, tidak boleh dihibahkan ke masjid. Ya tetap tanah desa. Pemerintah sendiri, misalkan pemerintah sendiri ternyata dalam tanah kas desa itu kelewatan jalan tol, misalkan jalan tol itu kan proyeknya pemerintah. Pemerintah harus beli tanah itu, dan ketika sudah dibeli harus dibelikan tanah lagi. Itu maksudnya tidak boleh berkurang. Kalau bertambah boleh. Bertambah misalkan ada warga masyarakat sini yang tanahnya KKN, akhirnya itu sebenarnya aku bingung ngurusi tanahku sebagian hibah desa, itu kan bertambah asetnya, itu boleh. Atau misalkan karena pemerintah desa duwe akeh, kalau tanah warga sing dituku boleh, monggo. Jadi pada prinsipnya tanah kas desa, tanah aset desa itu tidak boleh berkurang, kalau bertambah boleh. Monggo ini kita jaga bersama-sama. Ini kewajiban kita bersama-sama karena ini warisan leluhur, Kalau misalnya leluhur dulu diamanatkan ke turun-temurun, ternyata kalau misalnya tanah kas desa, tanah aset desa itu boleh dihibahkan, ya habis. Ganti petinggi dihibah dulu dihibah keluarga kita lah, dihibah time habis, makanya tidak boleh. Jadi ketika dimanfaatkan pun tanah kas desa itu tetap statusnya adalah tanah desa. Nah, terus dengan dasar ini nanti sini kan punya tanah aset desa itu kan lokasinya kan sangat-sangat strategis semua, hampir semua kan di muka jalan Jadi ketika nanti ada bangunan itu namanya pemanfaatan. Itu harus diikat dengan ini, 3 ini. Harus ada sewa atau kerjasama atau bentuknya. Terus dari hasil, terus nanti sistem untuk menentukan sewanya bagaimana, semuanya nanti diatur di sini. Bisa penunjukan, bisa lelang. Lelang pun bisa lelang terbuka dan lelang tertutup, Jadi kalau jenengan punya persepsi lelang itu biasanya kan lelang terbuka, Jadi kalau di aturan itu hanya diatur untuk menentukan siapa penyewanya. Itu melalui lelang, tapi jenis lelang itu diserahkan ke pemerintah desa atau panitia yang dibentuk oleh desa, panitia lelang mau tertutup atau terbuka. Kalau tertutup itu maksudnya gini, ternyata tertutup itu, contoh lelang tertutup itu misalkan jadi ada tanah yang disewakan, dan pertanyaannya, tapi nilainya itu sudah dipatok, karena kalau pesertanya kan kita utamakan misalkan warga miskin untuk meningkatkan taraf ekonomi warga masyarakat kecil, Nah, tapi karena jangan terlalu tinggi, maka sewanya kalau lelang terbuka kan kita jor-joran siapa yang tertinggi, tapi nilainya diatasi langsung, misalkan sewanya yang 1 juta, akhirnya yang daftar kan 10, nanti boleh di sistem digital atau sistem apa, intinya tetap itu melalui mekanisme lelang. Semuanya mekanisme secara teknis itu semuanya diatur di sini. Jadi kita membuat progres ini hanya sebagai landasan hukum ketika nanti kita akan melaksanakan teknis pemanfaatan. Jadi misalkan di situ kan banyak yang sudah dibangun warung-warung atau ruko-ruko itu nanti tinggal kita bagaimana sistemnya di sana kita atur. Nanti dari hasil sewa ini otomatis akan masuk APBDes. Silakan nanti kalau sudah masuk APBDes mau digunakan apapun monggo. Digunakan itu sesuai dengan hasil usaha perbuatan.
Tapi khusus tanah gembok, ya ini aturan yang lagi khusus tanah gembok itu masih ada melekat hak dari kepala desa atau perangkat desa yang punya tanah gembok tersebut. Apa maksudnya? Tanah gembok itu adalah digunakan untuk tambah penghasilan perangkat, kepala desa dan perangkat. Aturannya seperti itu. Tapi ketika tanah gembok itu dimanfaatkan, misalkan dibuat ruko, ya, itu tetap melekat hak dari perangkat, itu tetap melekat terkait dengan hasil dari pemanfaatan itu. Tapi persentasenya monggo silakan itu diatur dengan musyawarah. Misalkan dikembalikan ke pemerintah, misalkan formulasinya 30-60 diberikan lagi kepada perangkat desa yang di situ atau kepala desa yang di situ, yang 30 dikembalikan ke desa untuk pembangunan, untuk macam-macam, monggo itu monggo diatur sendiri. Ini khusus tanah gembok nih, karena aset itu kan banyak. Misalnya tanah gemboknya tinggi, itu karena harusnya itu haknya petinggi untuk mengelola di situ, tapi disepakati digunakan ruko, itu Pak Endi tetap punya hak dari hasil pemanfaatan itu. Dan jumlah haknya berapa, monggo itu disepakati dalam forum musyawarah. Itu kembali jadi hasilnya kembali ke ke pendapatan asli desa. Ini makanya tema kita untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Maka yang pertama kita tata dulu aset-aset desa tersebut. Kita tata bagaimana kita manfaatkan sebaik mungkin, tapi aturannya jelas, tidak melanggar aturan, otomatis nanti bisa mendapatkan pendapatan khususnya kepada desa. Baik itu termasuk yang di rest area itu kan sudah dibangun, itu tinggal dimanfaatkan sistemnya apa, monggo nanti bisa sewa, bersama atau apa, atau bangun guna serah. Misalkan seperti daerah Sera itu kan pemerintah desa menyediakan ruko itu kan belum maksimal karena keterbatasan dana. Akhirnya kita buat perjanjian kepada warga masyarakat, monggo warga masyarakat yang mau menggunakan rest area itu mau membangun toko di situ, monggo, tapi bentuknya harus sama seperti ini. Silakan dibangun sendiri, tapi nanti jangka waktu 5 tahun bangunan jenengan itu milik desa. Setelah 5 tahun berarti jenengan selanjutnya sewa, betul? Karena pemerintah desa tidak kuat bangun, silakan warga masyarakat bangun sendiri, nggak apa-apa. Itu namanya bangun guna serah, boleh itu untuk percepatan. Paham ya? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk Ibu terkait dengan pengelolaan aset. Belum saya lanjutkan. Atau mungkin dari Pak sudah secara umum punya gambaran ya. Tapi secara teknis ini sudah diatur semua, termasuk nanti bagaimana cara terus yang diutamakan nanti yang nyewa itu siapa, itu sini diatur. Diutamakan warga masyarakat. Maksudnya diutamakan itu warga luar kan boleh, tapi kalau ada warga masyarakat di dalam sini itu yang diutamakan. Makanya di peraturan desa ini kita buat se-fleksibel, jadi menaungi semua, tapi tetap diutamakan ya yang warga masyarakat se-utama. Membangun sendiri, apakah harus ditekankan setelah 6 tahun atau 10 tahun diserahkan kepada desa? Jadi gini, ketika pemanfaatan itu makanya nanti kita ikat dengan 3 bentuk ini, sewa, kerjasama, atau barang. Nah, semuanya ini nanti kita ikat dengan semacam surat perjanjian. Nanti ada surat perjanjian secara teknis. Jadi kalau sewa nanti ada surat perjanjiannya. Nanti ada kewajiban dan larangan dan hak dari penyewa itu. Terus ada macam-macam itu diatur dalam perjanjian. Secara teknis itu diatur di perjanjian. Jadi harapan kami untuk penataan aset nanti kita tertibkan menggunakan aturan ini, yang sewa ya sewa, tapi kita ikat semua dengan perjanjian. Ada hitam di atas putih gitu loh Pak. Ada hitam di atas putih. Kalau sewa ya kita
beli surat perjanjian sewa. Kalau aturannya maksimal 3 tahun, tapi bisa diperpanjang. Perpanjangnya ini tidak dibatasi. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Kenapa kok 3 tahun? Karena apa? Fluktuatif. Ada misalkan nilai sewa sekarang itu 1 juta. 1 juta itu sudah mahal. Ternyata setelah 3 tahun uang 1 juta ini sekarang ajine. Tapi harus kadung di sewa 10 tahun. Kan rugi besoknya. Makanya kita atur yang sewa itu hanya 3 tahun. Sehingga nanti 3 tahun berikutnya bisa kita atur ulang sewanya. Kita atur ulang. Ternyata saya ini nyewanya naik. Nah, dasar untuk menentukan sewa pun itu semuanya diatur di sini. Ya. Terus nanti walaupun nanti yang apa? Terus dasar-dasarnya kenapa terus nilai sewanya itu standarnya berapa itu juga kita atur biar nanti ketika panitia itu memberikan nilai itu ada dasarnya gitu. Kenapa kok harus ada dasarnya ketika nanti terjadi masalah atau apa terjadi masalah atau apa itu kita punya landasan. Contohnya misalnya itu langsung ngomong kita Pak sampai menjalani perjanjian ini dasarnya apa? Ketika jenengan tidak punya ini kan bingung dasarnya itu. Tapi kalau sudah ada perdes ini loh kita di desa itu sudah punya aturan perdes ini, jadi punya landasan. Jadi semuanya baik itu bangun guna sarana maupun bangun serat guna itu nanti kita tertibkan melalui surat perjanjian. Jelas ya. Nah, nanti kalau untuk menemukan nilainya itu kan ada standarnya nanti. Harga memperhatikan harga setempat dan juga peningkatan ekonomi warga masyarakat. Maksudnya kadang-kadang kita harus membedakan antara yang nyewa yang suka dan yang rangkui. Jadi masih ada fungsi sosial. Jadi kalau misalnya kita walaupun nilainya itu misalkan 0, tidak apa-apa. Nilai sewanya itu 0 misalnya, tidak apa-apa. Tapi kita tidak perjanjian. 0 itu maksudnya apa? Dengan pertimbangan panitia dan kepala desa ini SAG, warga masyarakat ini kan tujuan kita untuk meningkatkan perekonomian biar so ekonomi meningkat. Terus kita kasih sewa di sini. Tapi statusnya sewa, tapi nilainya 0. Tidak apa-apa. Monggo itu kalau nilai itu mau di hasil usaha warga. Betul. Ada lagi Bapak Ibu? Pengelola pasar mungkin ada pertanyaan. Mungkin jangan tanya terus Pak yang sudah terlanjur mengelola di situ bagaimana Pak? Nah, itulah makanya kita tertibkan, kita sosialisasi, kita tertibkan, kita ikat dengan perjanjian. Mau sewa, mau kerjasama, biar nanti ada kejelasan status. Nanti hasil sewanya ya bukan masuk ke, kalau pasar itu tidak ada hak langsung kepala desa atau perangkat, sepenuhnya masuk ke APBDes. Pemanfaatan pasar itu tidak boleh, pasar itu khususnya itu kan aset desa, tanahnya tanah desa itu tidak boleh di hak milik. Ya, percuma dengan aku yang milik. Karena apa? Sewaktu-waktu kalau misalkan jangan mau menaikkan status pun juga tidak akan bisa. Pemerintah pun juga tidak akan bisa merubah karena aturan undang-undang seperti itu. Nah, maka kita atur sama dengan tanah kas desa ini. Yang sudah di situ misalkan sudah itu nanti kita harapan kami nanti ditata terus bisa sewa, bisa kerjasama atau monggo itu di sini sudah diatur semua. Terus pengelola pasar itu di sini diatur di perdes ini bisa itu kan ketika aset itu pengelolanya tetap pengelolaan desa, tapi desa tidak boleh harus melimpahkan ke orang lain atau pihak lain. Kenapa tidak boleh dikelola oleh desa sendiri, kepala desa atau perangkat desa sendiri? Karena apa? Pada dasarnya pemerintah desa itu adalah punya fungsi sosial, memberikan fasilitas gratis kepada warga dan masyarakat. Tapi ketika pemerintah desa mau mengelola secara bisnis,
Pemerintah desa tidak boleh mengelola secara langsung, harus dilimpahkan. Dilimpahkan kepada siapa? Pemerintah desa bisa membuat pengurus, atau pemerintah desa bisa melimpahkan kepada lembaga, atau pemerintah desa bisa melimpahkan kepada badan usaha. Terserah pemerintah desa mau melimpahkan ke siapa. Yang jelas kuasa pengelola aset itu adalah Bapak Kepala Desa. Tadi Bapak Kepala Desa tidak boleh secara langsung mengelola aset-aset yang sifatnya bisnis. Ya. Karena bisnis tidak boleh. Jadi pemerintah daerah pun ketika misalkan punya hotel, tidak boleh pemerintah daerah langsung mengelola hotel. Harus melalui badan usaha atau mendirikan PT atau mendirikan apa. Karena pemerintah itu punya fungsi sosial, memberikan fasilitas gratis kepada masyarakat. Tapi pemerintah juga boleh punya pemikiran bisnis. Tapi ketika punya pemikiran bisnis tidak boleh dikelola secara langsung. Maka di sini peraturan desa ini sifatnya kita buat secara fleksibel, bisa menaungi semua. Jadi ketika nanti Bapak Kepala Desa melimpahkan yang ngatur itu adalah pengurus, maka harus di SK-kan. Tapi kalau dilimpahkan kepada lembaga, boleh itu LPMD, Karang Taruna, RT atau ini monggo silakan bisa dilimpahkan. Tapi ketika dilimpahkan berarti harus ada surat pelimpahan atau bisa dilimpahkan kepada badan usaha milik desa. Kenapa kita aturan yang kita buat secara umum? Karena memang aturan dasarnya seperti itu dan kita bisa memberikan aturan ini kan harapan kami kan bisa berlaku sepanjangnya selamanya ya. Tapi fleksibel gitu loh. Jadi biar tidak diubah ganti. Jadi pemerintah desa kadang-kadang kan gini, dikelola di sana BUMDes. Ternyata ada jalan kan nggak kan dilema. Jadi dikelola di terus kan sesuai tambah akhirnya wes diganti pengurus, ternyata diganti pengurus kedua ini wes tak jual pakai RT ya. Nah ketika Pak Edi mau melimpahkan itu ada dasarnya, itu tidak salah. Makanya kita buat seperti itu. Jadi pada intinya ini saya yang menyampaikan cara umum saja. Jadi pasar itu adalah ketika pasar itu menjadi aset desa, maka aturannya seperti tadi sewa atau kerjasama pemanfaatan atau bangun dengan salah itu jelas ya. Nah, nanti termasuk di sini itu ada retribusi karena biasanya kan di pasar itu kan ada macam-macam ya, dari retribusi kebersihan. Jadi kadang-kadang kita sudah dibebani sewa setahun, tapi kadang-kadang masih ditarik retribusi parkir atau kebersihan. Jadi ketika nanti di situ pengelola itu menarik retribusi itu ada dasarnya boleh itu untuk kebersihan, mungkin untuk keamanan atau untuk yang lain-lain itu ada dasarnya. Dan kita atur di sini. Jadi salah satu seperti itu. Terkait ini pengelola pasar mungkin ada pertanyaan. Mungkin jika tanya tempat yang sudah terlanjur mengelola di situ bagaimana Pak? Nah, itulah makanya kita tertibkan, kita sosialisasi, kita tertibkan, kita ikut dengan perjanjian. Mau sewa, mau kerjasama, biar nanti ada kejelasan. Jadi hasil sewanya itu bukan masuk ke kalau pasar itu tidak ada hak langsung kepala desa sepenuhnya masuk ke APBDes. Nah, kalau nanti sudah masuk APBDes mau dibuatkan dibuat kapal saja mau dibuat tambahan penghasilan tangkap mau kalau dibuat tambahan penghasilan BPT mau sampai itu PAD tapi karena kembalikan nanti PRT mau dibuat masjid silahkan. Jelas gitu. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan pengelolaan pasar. Ada ibu. Jadi ini yang pertama ini dan draft ini silakan kalau dilakukan dari tangan teman-teman disampaikan nanti juga dengan BPD. Nanti kalau sudah ditetapkan nanti pemerintah desa akan mensosialisasikan
Misalkan kalau terkait dengan pengelolaan pasar, maka seluruh pedagang pasar itu nanti akan diberikan sosialisasi seperti ini. Bahwa sekarang ini tidak ada aturan seperti ini terkait dengan pengelolaan pasar, maka dengan mulai aturan ditetapkan dengan mereka ditarik sewa atau ditarik ke kapal. Kenapa kok seperti ini? Kalau peraturan tidak kita buat dulu, malah tidak terjadi. Karena kalau kita tidak langsung ada yang kalau tidak dapat. Termasuk juga pengelolaan aset desa ini yang sudah bangun di tanah-tanah desa itu untuk warung beberapa nanti kita akan sambil kita sudah sosialisasi itu. Bahwa sebenarnya sekarang kita diikat dengan peraturan harus sewa harus yang pertama, yang kedua, tapi juga melalui kita langsung yang pertama itu gimana? Kita dari kita lagi ini kan hanya secara umum diatur ya, tapi secara khusus nanti silakan itu diatur oleh misalkan nanti pengelola, jadi ID nanti akan memintakan pengelolaan pasar itu kepada siapa? Karena kepada pengurus atau kepada BUMDes. Nanti BUMDes itu yang akan membuat tata tertib, tapi tetap mengatur tertib. Tetap mengatur tertib. Tata tertib. Jadi penyewaannya itu siapa terjadi apa namanya? Itu sudah ditangankan itu seperti mana? Itu secara teknis. Bahwa itu dibicarakan internal. Jadi kadang-kadang kan kita tidak bisa menyampaikan ini kan kadang-kadang kasusnya kan tidak kan. Itu nanti secara teknis. Ya kadang-kadang kan wis di alih nanti sampai ke 10 itu apakah harus kembali ke orang pertama lagi? Nah, itu kan butuh diskusi. Nah, itu nanti membuat nanti di internal yang orangnya nanti siapa yang diserai oleh pemerintah desa itu mengelola itu. Ada lagi? Lomba Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Saya sudah mau minta keseleksian terkait dengan format contoh peraturan desa. Di sini peraturan desa membidangi masalah tanah desa. Berarti setiap kegiatan yang ada dengan tanah itu harus ditanggung dengan peraturan desa. Begitu Pak. Kalau posisi pemanfaatan tanah desa, ketika nanti kita mengadakan kegiatan di UMKM, berarti ada orang desa lagi. Nanti ini kan saya mengambil contoh di format ini kan contoh peraturan desa terkait dengan pemanfaatan tanah desa. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana peraturan desa itu satu yang intinya peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa. Karena di pasal-pasal yang ada di peraturan desa itu apa boleh meliputi satu pemanfaatan tanah desa, pemanfaatan UMKM, pemanfaatan pasar desa dan lain-lain. Apa seperti itu Pak? Kalau saya melihat ini, ketika kita mau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan atau yang lain, kita angkat dengan sebuah peraturan desa. Kalau ini kan contohnya seperti itu Pak. Ya, berarti ketika kita mau mengadakan di UMKM dan di pasar, kita membuat peraturan baru. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ini yang peraturan ini yang kita buat hanya terkait dengan pemanfaatan tanah dan desa, bukan aset desa. Kalau kita bicara aset itu banyak. Ya. Tanah dan desa itu termasuk aset. Bangunan aset, sepeda motor itu aset. Ya, sepeda motor itu aset. Terus apa kita punya apa saja itu namanya aset desa. Jadi kalau kita ngatur seluruhnya itu ribet ya.
Makanya yang kita fokuskan untuk saat ini itu hanya tanah khas desa, karena ini yang memang potensi yang paling besar untuk mendatangkan PAD, dan ini memang itu kita atur secara khusus, ya kan? Karena kadang-kadang di atasnya, di atas tanah desa itu juga kadang-kadang sudah berdiri juga aset besar. Misalkan ternyata di situ juga sudah ada bangunan. Nah, misalkan bangunan di situ gedung itu pertemuan. Nah, gedung pertemuan ini termasuk itu kan nanti kalau terserah Bapak Kepala Desa mau melimpahkan pengelolaannya ke siapa kan? Itu mau dikomersilkan atau mau gratiskan hanya untuk warga masyarakat kan jelas gitu. Kalau mau dikomersilkan berarti harus dikelola, tidak boleh dikelola langsung oleh pemerintah desa. Prinsipnya itu. Jadi pemerintah desa itu punya fungsi sosial, punya fungsi memberikan pelayanan gratis kepada warga masyarakat, tapi juga berhak untuk punya pikiran bisnis. Tapi ketika punya pikiran bisnis, maka harus dikelola oleh pihak yang ditunjuk oleh kepala desa. Tapi misalkan di atasnya itu ada gedung, siapa yang di pasar yang kelola? BUMDes, ya BUMDes. Jadi BUMDes kan buat peraturan sendiri, ya kan Pak? Termasuk misalkan res area gitu. Termasuk lagi pemanfaatan yang lain. Misalnya di situ di atas namakan siapa satu yang mengelola. Itu nanti kan dari situ nanti pengelolaannya itu nanti akan ini ya aturan di situ. Ketika ada event, tapi intinya kan nanti tetap ada sistemnya. Ini kan yang kita atur ini kan hanya bangunan yang sifatnya permanen, gitu. Kalau yang temporer itu nanti kan biar dikelola sama yang diserai oleh Bapak Kepala Desa untuk mengelola aset tersebut. Wah tenang, saya diterima ini. Soalnya kalau kita membuat pemanfaatan aset desa itu wajar, itu wajar aset desa yang itu. Tapi kalau mau bikin, ya mau. Tapi ini hanya khusus terkait dengan tanah khas desa. Jadi, ada lagi Bapak Ibu, Bapak Kakak? Cukup. Kalau cukup nanti kita yang ketiga terkait dengan yang di pemanfaatan aset lagi di rest area. Rest area itu kan sudah dibangun oleh pemerintah desa dan mulai tahun 2020 nih. Nah ini kan sudah berdiri. Nah mari kita berpikir itu segera ramai lah. Pertama itu segera bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Ya. Untuk awal-awal ini pemerintah desa tidak memikirkan untuk PAD dari pemanfaatan itu, khususnya untuk yang UMKM ya. Kalau sewa yang sudah dibangun itu. Yang penting pemerintah desa sudah memberikan fasilitas seperti itu. Mari kita berpikir bersama-sama ini dengan ramai itu. Iya, itu soalnya bisa bermanfaat pada warga masyarakat, bisa minimal warga masyarakat bisa cakupan yang itu bermanfaat juga, refreshing. Terus ada UMKM yang gunung gelar UMKM-nya kan, ada yang beli. Mari kita pikirkan bersama dia caranya memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah desa. Tidak harus menunggu itu sampai sempurna, sampai sebenarnya kayaknya total bangun KP fasilitasi api karena mana apalagi lokasinya strategis. Nah ini saya punya pemikiran dengan Mandi, cobalah mari kita mulai segera. Kalau nggak segera kan, kalau kita punya pemikiran yang baik kan lebih baik kan kita segerakan mulai. Karena minggu depan, malam minggu depan itu kebetulan kami di kecamatan ini sudah ada paguyuban UMKM Tunggal Seni Barokah yang diketuai oleh Mas Aris ini berangkat Sukorejo. Ini jadi beliau sudah punya anggota itu hampir 100 berapa ya, 109 UMKM se-kecamatan Parengan itu punya paguyuban. Tujuannya apa paguyuban itu? Yang pertama yang memadai seluruh UMKM agar nanti bisa memfasilitasi khususnya fasilitas perizinan dan yang lain-lain ya Mas Aris, dan juga bisa membantu untuk promosi. Soalnya promosi itu kan sekarang itu kan yang paling efektif kan promosi di media sosial. Nah kadang-kadang
saya pedagang-pedagang wis tua-tua wis sepuh ini kan ya wis gak mudeng ngoten niku lah, bisa dibantu oleh itu lah. Ini saya rekrut, nanti Mas Ari bisa menyampaikan sedikit ya, saya rekrut, ayo Mas, saya minta Mas coba dibantu pemerintah desa Suci itu bagaimana cara meramaikan rest area itu. Kalau bisa secepatnya, saya minta kalau bisa malam minggu ini sudah connection, bahkan malam minggu ini hujan gitu. Jadi nanti di situ ada UMKM, dan nanti ada pengunjung, terus untuk mendatangkan pengunjung itu mungkin nanti kreativitas kita, pemuda-pemuda, mungkin di situ ada live musik atau ada apa, ada pertunjukan apa, biar nanti warga masyarakat itu pertama itu mau datang ke sana. Nah itu kan butuh kreativitas juga. Itu harapan saya seperti itu, pandangan saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah desa melalui dana desa itu marilah bisa bersama-sama kita pikirkan ya segera bisa bermanfaat pada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Suci ini kok. Untuk makan itu terus terang saya sudah berpesan ke Pak Edi, jangan memikirkan PAD dulu, yang penting rame dulu, yang penting bermanfaat untuk warga masyarakat. Ya, nanti suatu saat kalau PAD itu nanti dapat bonus lah. Dari itu dapat bonus minimal. Kalau itu nanti dikelola Karang Taruna, ya Karang Taruna nanti ada kegiatan dan mungkin kalau ada pendapatan dari situ kan bisa dikelola Karang Taruna. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti mohon silakan ditanggapi apa yang menjadi saya sampaikan nanti terkait dengan pemanfaatan rest area itu sudah ramai. Tapi sebelum itu nanti saya beri kesempatan ke Mas Aris, Ketua Paguyuban ini, untuk memberikan sedikit sosialisasi kepada panjenengan. Jadi kalau misalkan panjenengan juga punya UMKM itu nanti kalau boleh bergabung, monggo silakan bergabung sehingga bisa dibantu, difasilitasi baik itu perizinan dan yang lain-lain. Monggo Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun perkenalkan pulau Mas Aris, tapi sapaan akrabnya Mas Aji, Sukorejo. Monggo Bapak Sukorejo mampir nang gubuk pulau ponakanipun Pak Tono Petok. Nggih. Jaleme ngajengi beliau. Tapi satu RT, satu famili. KKN Pak nggih. Kami diresmikan atau disahkan oleh Pak Samad dengan Paguyuban Tunggak Seni Barokah untuk mewadahi pelaku UMKM dan PKL itu bulan Desember akhir tahun 2022. Monggo mungkin saged nimbrung seperti Paguyuban. Program kami adalah satu, mewadahi pelaku UMKM. Yang kedua, membantu legalitas dari usaha yang sedang dijalankan para pelaku UMKM. Lewatnya adalah lewat perizinan penerbitan NIB, nomor induk berusaha. Itu akan lebih lanjut lagi jika programnya berupa makanan minuman, maka kami juga bersedia untuk membantu proses perizinan halal. Kalaupun mau menembus pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, Shopee dan sebagainya, itu kami juga siap untuk mengawal sampai pengurusan PIRT atau BPOM. Nah, seluruh perizinan itu sebenarnya gratis. Kalau yang bersangkutan itu mau melakukan ingin berniat dan melakukan proses perizinan itu, bisa diakses lewat OSS. Namun jika tidak mau ribet, kami juga memfasilitasi pon carane Pak, oke siap, tapi ngoten jenenge nyeluk uang paling boten ganti bensin itu. Karena kami siap untuk mendatangkan dari fasilitator sana untuk datang ke sini. Nah, tuban ini di motor motor di pisang pintu, oke lah, perlu mungkin paling ngoten. Soalnya jauh. Dan dia juga bukan pegawai dari dinas. Dan kalau mau lewat layanan dinas juga bisa. Yang penting di Lumpur Norumbiye ada berapa orang kami mohon untuk
dari dinas PTSP itu datang ke desa atau ke kecamatan, boleh itu. Terus program kita yang selanjutnya adalah UMKM Ceria, yang ini di mana para pelaku UMKM ini akan melakukan roadshow dari desa ke desa, namun secara pasti dan diminta oleh Pak Camat untuk mensinkronkan daripada program desa sesuai dengan program Mas Bupati One Village One Program. Nah, saya di pelaku UMKM betul-betulan yang wah tapi bingung nilai tanggung betul-betulan dengan event-event yang ada. Dan yang kedua kita akan melakukan bazar tahunan kersane tanggal Pandunggung untuk diisi tiang sanes. Bazar UMKM Barengan diisi pasar malam tiang Jogoeman. Nek duwite wong Barengan dikeruk wong Jogoeman. Alangkah baiknya kalau kita yang memutar sirkulasi keuangan kita cukup muter ning Parengan, ibu kesejahteraan Parengan atau lebih baik. Tuh. Jika sudah tergabung di dalamnya, mungkin dari pelaku UMKM butuh workshop, butuh alat, itu bisa mengajukan lewat proposal yang nantinya ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan atau Dinas Perdagangan kepudaknya itu. Kalaupun penjenengan masalah kemasan juga bingung, kita bisa minta bantuan lewat proposal juga ditujukan ke rumah kemasan. Itu jadi kita membantu memfasilitasi para UMKM itu yang terkendala dengan yang masih awam. Kemarin contoh Bu Nur Rias Kembun Pak Camat itu sebelumnya selalu minta surat usaha dari desa kalau pinjam modal. Setelah terus NIB, ternyata NIB itu juga menjadi syarat diperbankan untuk pinjam modal. Menurut saya itu desa Malek. Ini loh NIB saya. Itu NIB itu kan tidak berlaku untuk sekian tahun, nah, tapi satu untuk selamanya itu usaha masih berjalan. Saya bukan kata siu pada situ kemudian berjangka waktu NIB ini tidak, selama kegiatannya masih berjalan maka NIB itu akan berfungsi. Toh juga mempunyai NIB tidak jaminan harus membayar pajak bulanan. Biasanya yang itu kode pajak pada ternyata itu bisa diatasi dengan jumlah penghasilan kita. Jadi kenapa pajak itu setelah penghasilan sekian juta, tapi penghasilannya luwih tidak ada pajak. Tapi kita tetap laporan pajak tahunan bahwa NPWP kita itu masih aktif. Namun belum begitu profit tenanan baru kita bayar pajak ke dinas. Toh pajak kita juga kembali ke kita lagi. Itu tentang gambaran tunggal seni barokah wadah UMKM Kecamatan Barengan yang pada kesempatan ini kami diundang Mbak Indi untuk membantu meramaikan di rest area. Nah, kami siap jika harus membantu Mbak Indi dalam mensukseskan rest area Hero tiap malam siap. Tapi nek waktu ini dadak biasanya ini pasti angel karena satu kalau mau pinjam tenda di Kopudar itu paling boten 1 sampai 2 minggu harus surat masuk dulu. Itu nek kerja boten sate dan boten masalah kan boten ataupun di ada tenda warga masyarakat sini ya. Tapi yang jelas UMKM ada, terus pengunjung ada ketika dibuat event kecil-kecilan. Ada event kecil-kecilan kayak mau. Menggono gampangnya lakon ya, sentra badai emang sipit banget. Nyoba dibuat lomba guyu, lomba tertawa tingkat desa. Wah seru banget. Tapi kalau khawatirnya kami kaku banget. Itu salah satu kecil solusi bagaimana mendatangkan warga untuk
berbondong-bondong ke rest area, event-event kecil atau live musik atau kesenian yang sangat merakyat, yaitu reog. Reog itu saya pikir anak yang akan lahir hingga orang yang sudah tua sekali kerungu reog ini datang, tapi rakyatnya kakak event-event kan monggo. Tapi yang jelas wacana ngapunten nek malam itu pasti kita butuh penerangan. Kalau minggu pagi monggo, kali malam itu kuatis dan nanti kali Jawa soalnya ngapunten. Monggo nanti waktunya apa saja kami mencoba untuk siap, karena di belakang kami juga ada pelaku UMKM Parengan dan Tuban, karena kami tergabung dalam paguyuban UMKM Berdikari Tuban dan dinamai dalam OKOC yang kelasnya sudah nasional. Itu gambaran dari kami memanut konsepan dari Bahigi apa, nanti kita matching, kita petakan, kita tinjau lokasi, monggo lah nanti yang tepat apa, yang kurang tepat apa, nanti kita pas minutnya apa gitu. Nah, sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Aris ya, sudah memberikan gambaran secara umum kepada panjenengan semua bahwa di Parengan ini sekarang sudah ada paguyuban UMKM. Monggo jenengan bisa menyampaikan kepada warga masyarakat atau panjenengan sendiri yang punya UMKM, silakan saya gabung, banyak manfaat yang bisa didapat dari paguyuban menika. Terus untuk yang pelaksanaan dirasa monggo lah, mau malam minggu mau minggu pagi yang sampai yang tenang. Cuman kalau minggu pagi itu kan kebetulan saya kemarin juga sudah membuka untuk minggu pagi itu kan di Berangkal itu sudah minggu pagi. Harapan kami ada perbedaan terus tidak istilahnya tidaknya inilah. Jadi minggu pagi itu warga masyarakat itu Parengan itu fokusnya di Berangkal. Kalau malam minggu di sini jadi biar tidak boleh sama-sama minggu pagi bingung ini kan gitu ya. Moga nanti jenengan berkreasi lah mengenai itu, tanggung jawab kita bersama bagaimana memanfaatkan rest area itu biar bisa bermanfaat bagi warga masyarakat. Yang terakhir kalau titip informasi bahwa terkait dengan banjir Poncor ini, insya Allah tahun ini segera kita tata, kita bangun, insya Allah nanti mulai bulan ini, akhir bulan ini kegiatan sudah lelang, jadi mulai jalan drainase ini sama drainase sebelah ini mulai dari ujung sampai ujung sana itu nanti kita perbaiki. Untuk selanjutnya mohon saya kembalikan pada pembawa acara. Sekali lagi terima kasih untuk kawan berjenengan dan mohon maaf mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan dilanjutkan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan Anggota Pelaksana dan tadi dari pelaku UMKM Mas Ayib. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad al-Amri wa Muhammad al-Khalid wa hasan al-Qawmi wa al-Ahmadi wa ridwan nafsi wa jinata asra min madana nabi sallallahu wa ummi wa fatina bi dini wa ahmad ala sunnati wa inna ala millati wa musulna fi zillati. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nabrik qalbana qabla tiduri dari kama Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.